Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf kalau misalkan hari ini, minggu ini, saya belum bisa bertemu dengan kalian karena ada satu dan lain hal yang harus saya kerjakan di luar sekolah. Jadi saya paling cuman bisa menutorialkan saja sampai mana nanti stepnya. Kalau misalkan di sini kan stepnya kemarin itu untuk RPL 3 itu sudah sampai di bagian rooms model kayak gitu ya. Oke, biar untuk mempersingkat waktunya, biar ini juga biar durasinya nanti tidak terlalu panjang dalam video ini, silakan kalian buka file kalian dulu masing-masing untuk di ngekos 3. Lalu kalau misalkan sudah, terakhir kan di bagian rooms model itu kan kita menambahkan sebuah relasi ke room image kayak gitu di sini. Oke, menggunakan hash many kayak gitu. Nah, jika sudah, kita bisa langsung pergi ke bagian step selanjutnya, ke bagian di migration, pilih yang bonuses atau yang bonus kayak gitu. Nah, kita cek nih sebentar. Saya buka dulu untuk diagram IRD yang kemarin kita pernah buat. Di sini itu diagramnya ini. Oke. Nah, di sini ada bonus, ada itu, ada boarding house, ada name, ada description kayak gitu. Oke. Kita mulai untuk pemanggilan perintahnya untuk pembuatan relasi nanti ke database. Di sini kita tambahkan $table operator. Di sini karena ada relasi berarti kita menggunakannya foreign ID. Lalu di dalam foreign ID itu dapat nama boarding house, boarding underscore house underscore ID. Lalu ditutup dengan operator constraint atau kuncinya kayak gitu. Baru titik koma. Lalu di sini tadi ada apalagi ada nama name, berarti $table operator. Di sini name-nya menggunakan tipe data string. Lalu di dalam isi string atau tipe datanya terdapat nama name atau column name. Lalu $table operator. Lalu di sini menggunakan string juga untuk bagian description-nya. Lalu di dalam tipe data string itu nanti di kolomnya terdapat nama apa? Nama description. Oke, baru titik koma. Nah, kalian cukup tambahkan ini saja. Kayak gitu. Oke, jika sudah, kita lanjut ke step berikutnya. Silakan kalian pergi ke bagian modelnya ke bagian bonus. Kalau misalkan nanti kecepatan, kalian bisa pause aja ya gitu, karena saya ngejar durasi juga biar tidak terlalu panjang. Kita pergi ke bonus. Nah, di bonus ini kita isi menggunakan use hash factory. Lalu di sini ada namanya protected $variable sama dengan tutup titik koma. Lalu di sini tadi ada namanya boarding underscore house underscore ID. Lalu di sini ada image. Lalu di sini ada namanya ada name dulu kalau tidak salah, baru ada description. Oke, sudah. Nah, jika sudah di save. Nah, jika sudah, sekarang kita pergi ke bagian bonus dulu yang tadi. Nah, kita bisa cek di sini karena bonus mempunyai relasi ke bagian boarding house, maka kita tambahkan dulu fungsinya di sini untuk relasinya public function boarding house ukur awal buka. Kita kasih nilai pengembalian return $this operator belongs to, karena hanya ada satu bonus aja yang bisa ke boarding house, belongs to. Ngarahnya kemana? Bonus ini nanti punya relasi nih, relasi ngarahnya kemana? Ngarahnya ke bagian boarding house titik 2 kelas. Ini tipe return. Nah,
Oke, sudah mempunyai relasinya. Di bagian bonus itu sudah mempunyai relasinya menggunakan belongs to ke bagian boarding house. Oke, sekarang kita pergi ke bagian boarding house-nya. Lalu di sini kita tambahkan, kalau tadi kan kita menambahkannya relasinya dari bonus ke boarding house. Sekarang kita tambahkan boarding house ke bonus. Public function $this, public functionnya kemana? Ke bagian bonus, lalu return, di sini return $this operator, lalu di sini has many-nya kemana ngarahnya? Dari boarding house ke bagian kelas atau model bonus, seperti ini tambahkan. Oke, jadi nanti kalian bisa tambahkan yang ini saja. Oke, jadi nanti satu kos-kosan, fungsinya di sini satu kos-kosan itu bisa mempunyai banyak bonus atau banyak, ibaratnya kayak semacam voucher kayak gitu. Jadi nanti satu kos-kosan bisa mempunyai banyak promo atau banyak bonus kayak gitu. Oke, jika sudah, kita masuk ke bagian migration testimonial. Oke, bagian testimonial di sini kita isikan di sini. Kita cek dulu datanya. Testimonial ada boarding house ID, foto, konten, dan rating. Oke. Kita ketikkan di sini sama seperti tadi $table. $table karena di sini ada boarding house ID-nya, berarti di sini menggunakan foreign ID. Lalu isinya apa? Isinya boarding _house _ID, lalu ditutup dengan constraint. Oke, jika sudah, kita bisa langsung menambahkan lagi $table operator string. Di situ ada apa tadi? Ada foto. Lalu $table string. Di sini foto konten string menggunakan tipe data konten itu menggunakan tipe datanya string. Lalu di sini $table operator, terus di sini ada namanya rating. Oke, gitu. Jadi di sini ada ini bukan rating. Di sini tipe datanya itu bagian testimonial itu integer. Oke, gitu. Jadi ada boarding house, ada foto, konten, dan rating seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini, di bagian migrationnya sendiri sudah menggunakan integer. Di bagian terakhir, di bagian ratingnya, kita pergi sekarang ke bagian model testimonialnya. Oke, kita isikan di sini bagian modelnya testimonial menggunakan use has factory. Lalu di sini protected $label sama dengan, lalu di sini titik koma. Oke, di situ tadi ada apa aja? Ada boarding _house _ID, lalu ada di sini ada foto, lalu ada name, lalu ada rating. Oke, kita save. Bukan name tapi konten. Oke, save. Nah, jika sudah, di bagian sini sudah. Oke, sekarang kita akan tambahkan di bagian testimonial, kan mempunyai relasi ke bagian boarding house. Oke, berarti kita bisa tambahkan di sini. Di sini kita coba cek lagi karena saya
salah penulisan di sini ya. Di sini testimonial itu konten itu harusnya diganti bukan konten tapi melainkan itu menjadi nama. Oke, jadi di bagian testimonial sini berarti untuk kontennya kita ganti jadi nama atau name kayak gitu. Oke, jadi nanti untuk di bagian testimonial migration itu seperti ini, boarding house underscore ID, ada foto, ada name, ada rating kayak gitu. Oke, di bagian testimonial juga sama. Berarti di sini bukan konten tapi name. Oke. Nah, lalu di bagian testimonial sini kita tambahkan di sini kan dia mempunyai relasi nih bagian testimonial ke boarding house kayak gitu. Jadi kita tambahkan di sini public function kemana public functionnya, ke bagian boarding house. Boarding house. Oke, lalu kita masukkan lagi nilai pengembaliannya, return $this operator belongs to, arahnya kemana? Arahnya ke bagian boarding house, titik 2 kelas, koma. Oke, sudah. Oke, sudah sampai sini. Jadi kalian cukup isi ini aja di bagian nanti testimonial modelnya, di bagian testimonial modelsnya. Oke, nah jika sudah di bagian testimonial modelnya kayak gitu, kalian bisa pergi langsung sekarang ke bagian boarding house model, karena di sini testimonial sudah berelasi ke bagian karena di sini sudah testimonial, table testimonial sudah berelasi ke boarding house, maka sekarang boarding house harus berelasi nih ke bagian testimonial table-nya. Oke, di sini kita Ctrl V aja, di sini menjadi testimonials. Di sini menggunakan hash many dan ini arahnya testimonial. Oke, seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Oke, di sini salah, sebenarnya ini bukan bonus tapi karena ini menggunakan hash many jadi bonus size kayak gini ya. Jadi perbaiki di bagian ini menjadi bonus size gitu, baru save. Oke, kita close dulu. Nah, jika sudah sampai sini di bagian boarding house-nya sudah mempunyai relasi ke bagian table-nya testimonial kayak gitu, kita bisa langsung pergi ke transaction sekarang gitu, ke migration transaksi. Kita cari migration-nya, lalu transaction. Oke. Nah, di sini kita bisa mulai inputkan ada apa saja karena lumayan banyak ya di bagian migration transaction itu isi tabelnya. Jadi di sini ada kode $table operator kode titik koma, terus ada relasinya ke boarding house ID dan room ID. Oke, di sini $table operator menggunakan form ID karena dia ada relasinya pengambilan nilai foreign ininya primary key-nya dari table utama menjadi ke table second primary kayak gitu. Foreign ID di sini apa foreign ID-nya? Boarding boarding underscore host underscore ID ditutup dengan constraint. Oke, ini kita copy aja. Lalu di sini kita Ctrl V dan di sini ganti menjadi rooms ID. Oke, seperti ini. Baru ada di sini ada name. Kita copy aja biar cepet ya. Oke, di sini ada name. Name itu di sini menggunakan tipe datanya itu apa? Menggunakan ini integer harusnya. Integer. Di sini ada kode. Nah, dan di sini ada string tipe datanya dan sini ada name. Lalu di sini ada emailnya menggunakan string juga. Lalu ada email. Nah, di bagian ini sendiri khusus di bagian payment method, phone number dulu kita inputkan dulu di sini menggunakan apa? String.
Di sini phone number. Nah, khusus di bagian payment method itu dia sedikit berbeda. Kenapa? Nanti kita bisa masukkan itu ada pembayaran. Jadi di dalam satu opsi itu bisa menggunakan pembayaran DP atau full cash gitu. Mau DP dulu atau pelunasan langsung kayak gitu. Oke, karena kalau misalkan kalian inputkannya di sini payment method menggunakan enum, payment statusnya menggunakan enum, itu akan bentrok dan akan terjadi error exceptionnya kayak gitu. Jadi saran saya kalian bisa ngikutin di sini seperti ini. Di sini tipe data itu enum. Enum itu semacam kayak tipe data yang sudah ditentukan. Contohnya gini, ketika kalian ingin kalian ingin makan, kan jawabannya cuman kamu mau makan atau tidak. Itu kan pasti jawaban udah template kan, sudah disediakan kan, dan itu pasti wajib jawaban gitu kan. Contohnya gini lagi, ketika kalian ditanya jenis kelamin kalian atau jenis gender kalian apa, pria atau wanita, itu kan sudah ditentukan. Kalian kan tidak bisa memilih dari kedua itu gitu. Kalau kalian pria ya berarti pria, tapi kalau kalian wanita ya berarti wanita gitu. Nggak mungkin yang tadinya kalian pria isinya jadi waria, nggak mungkin gitu kan. Nah, itu tipenya enum. Enum itu yang sudah datanya sudah sudah disediakan gitu, dan itu pasti bisa wajib dijawab kayak gitu. Kalau misalkan kayak tadi gender, nggak mungkin juga gitu, kayak ada pria ada wanita dan saya robot gitu, nggak mungkin gitu, karena pada hakikatnya manusia kan cuma diciptakannya sebagai pria atau wanita kayak gitu. Oke, jadi paham ya enum itu seperti apa kayak gitu. Kita isi enum di sini, namanya itu kan tadi payment underscore method. Oke. Nah, di sini kita bisa kasih koma di sini, lalu kita buka siku, lalu kutip 2, kita kasih nih di sini bisa DP dulu atau down underscore payment, dan di sini koma lagi bisa menggunakan atau pembayaran full underscore payment kayak gitu. Nah, di bagian akhir ini kita kasih keterangan null label. Kenapa null label? Karena ketika nanti null label ini nilainya itu yang memperbolehkan kolomnya tersebut kosong. Jadi bisa dibilang jika tidak menggunakan null label berarti kolom tersebut wajib diisi gitu. Jadi nanti di sini kan ada null label. Jadi kalau misalkan dia belum bisa bayar atau mungkin dia ingin cash atau ingin ke step kolom selanjutnya, itu diperbolehkan gitu. Tapi kalau misalkan kamu null labelnya tidak diisi gitu ya, null labelnya tidak diisi, itu nanti kolom itu wajib digunakan kayak gitu, atau wajib diisi kayak gitu. Ibaratnya kayak Google Form itu kan kalau misalkan kalian isi ada bintangnya itu kan wajib diisi, tapi kalau nggak ada bintangnya itu boleh tidak diisi atau dikosongkan kayak gitu. Oke. Nah, sudah sampai sini untuk payment methodnya, baru kita langsung masuk lagi ke bagian payment status dollar table. Di sini payment statusnya menggunakan enum. Lalu di sini ada namanya payment underscore status kayak gitu. Lalu ini juga boleh diisikan dengan null label, jadi boleh dikosongkan juga kayak gitu. Lalu dollar table yang lain lagi ada date untuk tanggal, berarti nanti kapan nih mulainya nih untuk pemberlakuan penjadwalan untuk bookingnya, kapan nih transaksinya, kapan nih gitu. Di sini start date. Oke. Nah, baru di sini ada durasi berapa lama kira-kira dia akan membayar sebuah kontrakan atau kos-kosannya kayak gitu. Dollar table. Lalu tipe datanya integer. Lalu di sini ada namanya durasi atau duration kayak gitu. Nah, di sini ada terakhir ada table operator, ada apa lagi, ada total amount. Oke, total amountnya menggunakan integer juga. Di sini total underscore amount di koma. Lalu dollar table integer. Di sini ada benar bukan integer tapi menggunakan date. Lalu di sini ada transaction date. Jadi kapan nih untuk dia transaksi tanggal berapa waktunya gitu. Oke, jika sudah sampai sini, ini kenapa merah? Sebentar. Payment statusnya itu no label.
Oke, salah yang tadi saya bilang di sini kan nggak bisa dalam satu kondisi ada element 2 gitu. Jadi ini kita ganti menjadi string kayak gitu. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah kalian isi seperti ini gitu ya, kalian bisa langsung pergi ke bagian transaction di bagian model. Nah, di bagian model transaksi itu kita tinggal inputkan saja use hash sama seperti tadi, tidak ada yang berubah juga. Terus protected dollar $v sama dengan, lalu di sini ada pertama ada kode, ini kita copy aja, nanti tinggal ganti. Oke, di sini ada kode. Terus ada apa lagi? Ada boarding house ID, terus ada room ID, lalu ada room ID sudah, terus ada tadi itu name, kalau tidak salah ada name, ada email, ada payment underscore method dan payment status. Lalu ada start date, duration, amount. Start date, duration, total underscore amount. Lalu satu lagi di sini ada namanya transaction date. Oke. Nah, nanti kalian bisa isi ini aja yang kalian perlu isi gitu ya. Ini saja sudah cukup gitu, karena mengikutkan datanya, memastikan lagi nanti di bagian model transaksinya itu apa saja isinya kayak gitu. Nah, karena kita punya dua relasi ke boarding house, yang kita punya dua relasi. Pertama tadi itu kan di sini kan transaksi itu mempunyai relasi ke room dan satu lagi ke boarding house kayak gitu. Nah, di sini kita tampakkan dulu fungsi relasinya, public function. Kemana arahnya? Pertama kita masukkan ke boarding house, lalu kasih nilai pengembalian return $this operator belongs to, berarti hanya satu saja, tidak bisa lebih dari satu. Kalau belongs to hanya untuk satu, ya kamu sama kamu gitu, aku ke kamu gitu, itu hanya satu saja kayak gitu. Oke, berarti arahnya kemana? Ini arahnya ke boarding house atau ke model boarding house-nya, baru titik koma. Oke, ini kita copy aja. Oke, kita paste lagi di sini ke bagian room-nya. Room aja di sini karena tidak menggunakan hash many, karena di sini menggunakannya belongs to gitu, dan ini ngarahnya ke bagian room seperti ini. Baru save. Oke, jika sudah, silakan kalian pergi lagi sekarang ke bagian boarding house, ke model boarding house, karena ini belum direlasikan ke bagian transactionnya. Ke boarding house baru kita relasikan di sini ke bagian transaction pakai S, karena nanti kita akan rubah menjadi hash many. Lalu di sini transaction. Oke. Lalu tambahkan lagi di bagian rooms, kita pergi ke bagian room. Kalau misalkan di situ sudah, baru kita pergi ke bagian rooms, lalu copy di sini. Ini kita ganti menjadi transactions gitu, dan ini menggunakan hash many. Oke, ngarahnya kemana? Ke transaction. Oke, sudah sampai sini beres. Nah, jika sudah semua sampai sini beres, kita bisa langsung ke XAMPP kita. Kita nyalakan dulu XAMPP kita. Oke, kita mulai dulu start. Lalu kita coba
pengen lihat dulu kira-kira sudah ada isinya atau belum. Untuk bagian MySQL kita atau PHP MyAdmin kita. Oke, kita tunggu saja dulu sebentar. Oke, ini kenapa tidak bisa? Karena bertabrakan portnya kah? Oke, ya masih jalan. Oke, sudah kebuka di ngekos 3. Kita coba cek di bagian migration-nya terlebih dahulu. Di bagian migration kan harusnya cuma ada 3 doang. Kalau secara default bagian bawaan Laravel, yes betul. Cuma ada user table, ada create, ada change, ada jobs kayak gitu. Nah, sekarang kita akan generate nih. Kita akan pindahkan dari data-data yang telah kita buat tadi, kita akan pindahkan semua ke dalam PHP MyAdmin atau database kita. Kalian bisa ke terminal, itu ketikkan perintah di sini PHP artisan migrate. Oke, kita enter. Kita tunggu apakah semuanya berjalan dengan baik atau error. Nah, kalau berjalan dengan baik, itu semuanya langsung down semua tanpa ada masalah atau keterangan lain. Berarti semuanya aman dan bisa gitu. Nah, kita bisa cek sekarang di bagian migration, kita refresh. Apakah sudah terisi? Oke, sudah terisi semuanya dan itu sudah sempurna. Berarti sudah sempurna itu berarti codingannya tidak ada yang tipe atau tidak ada yang tidak sama sesuai dengan codingan kita. Kayak gitu. Nah, step selanjutnya kita akan membuat sebuah instalasi fileman. Nah, fungsi instalasi fileman sendiri di sini untuk membuat sebuah cPanelnya bagian dari dashboard admin kayak gitu. Oke, kita bisa langsung pergi aja ke sini ke filamen. Oke, lalu pilih filamen yang paling atas. Nah, kita bisa nanti langsung get started aja, tapi sebelum kita get started saya akan jelaskan dulu di sini di fileman sendiri itu mempunyai beberapa fitur unggulan gitu. Ada untuk panel builder, ada from builder, table, notification, action, dan info list builder dan widget tentunya gitu. Oke, nah kita akan mulai untuk get started nih untuk pembuatan instalasi filemannya. Nah, di sini versinya versi 4 ya, yang terbaru. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung ke bagian installation. Lalu di sini syaratnya itu PHP wajib 8.2 ke atas, Laravelnya wajib pakai versi 11, Tailwind-nya itu wajib pakai versi 4. Oke. Nah, di sini untuk Composer require fileman gitu. Kita bisa install langsung. Kita copy aja di sini, lalu kita pergi ke Piscode, lalu kita di sini kita Ctrl V aja, kayak gitu. Nah, jika sudah kita bisa langsung enter. Kita tunggu prosesnya dan ini wajib semuanya menggunakan koneksi internet ya, gitu. Karena ini akan seperti sama kayak step di awal gitu, instalasi segala macam. Nah, ini kan saya berhasil ya. Kalau misalkan nanti kalian gagal, sambil nunggu ini aja. Kalau misalkan kalian nanti gagal, kalian bisa langsung cek di bagian sini, di bagian file kita. Kalau misalkan kalian gagal merah ya, itu biasanya INTL-nya belum diaktifkan extensionnya gitu. Kalian bisa langsung ke bagian sini, ke bagian C, lalu pilih exam, lalu pilih PHP, lalu pilih php.ini. Kita cari php.ini. Nah, kita cari di sini namanya extension INTL. Kamu bisa cari aja ini gitu. Ini wajib diaktifkan ya. Tadinya kan sebelumnya seperti ini. Cuman karena saya sudah bikin tutorial untuk kelas sebelumnya, jadi ini dihapus dan itu sudah diaktifkan tandanya. Kayak gitu. Kalian bisa Ctrl S aja. Yaitu ini jangan lupa diaktifkan. Pokoknya kalau misalkan ada bermasalah, kalian wajib extension INTL-nya itu diaktifkan kayak gitu. Oke? Cukup ya sampai sini ya penjelasannya ya, gitu. Di close aja, di close. Kita tunggu untuk menggenerate ininya sampai beres.
Oke, baik. Di sini sudah beres semua untuk instalasinya dan lumayan agak lama ya gitu. Jadi kita bisa langsung ke step saya tadi skip dulu gitu. Sekarang bisa langsung ke semuanya sudah terinstall ya seperti ini tampilannya. Kalau misalkan sudah aman semua, itu down semua untuk penginstalan segala macam gitu. Wajib internet kalian nyala gitu ya. Sekarang kita bisa langsung, jika sudah untuk instalasi Composer require-nya, kita bisa langsung, kan di bawah sini kan tadi ada keterangan ya, ada keterangan PP Artisan Fileman install panel. Nah, kita langsung install nih sekarang panelnya untuk filemannya gitu. Kan di sini belum ada nih. Di sini kita belum ada folder untuk filemannya sendiri. Nah, kita sekarang akan install kayak gitu. Oke. Nanti kita akan install di sini. Gitu ya. Oke, jika sudah kita enter. Lalu di sini ada keterangan nama panel nanti namanya apa gitu. Kita bisa ketikkan aja admin seperti ini. Lalu di sini ada keterangan lagi, apakah kamu ingin memberikan sebuah rating filamen di GitHub. Kalau misalkan itu kamu pilih aja, kalau nggak mau pilih no aja. Kalau mau rating ya yes aja gitu. Karena saya nggak mau ya udah jadi no aja kayak gitu. Oke, ini sudah terbuat untuk instalasi filemannya kayak gitu. Nah, nanti di bagian ini kalian yang dimaksud itu ID kita kasih yang tadi tuh, yang di sini kita kasih nama bagiannya ID-nya itu admin gitu. Oke, nah nanti kalau ada keterangan yes atau no, itu untuk bagian ratingnya di GitHub kalian pilih no aja gitu. Oke, nah jika sudah, kita akan membuat sebuah instalasi. Sekarang kan kalau misalkan panelnya sudah terbuat, pertama kan Composer filamen sudah terbuat, terus kedua fileman untuk panelnya sudah terbuat juga gitu. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah fileman usernya kayak gitu. Kita bisa pergi ke sini, yang tadi kita pergi ke resource, lalu pergi ke overview. Nah, di sini di overview sendiri, scroll sedikit ke bawah, ada namanya creating a resource. Oke, berarti kita akan membuat sebuah nama model, nama program atau nama foldernya nanti bernama fileman gitu. Nah, di sini kan customer nih, kita akan memulai sebuahnya dulu dari city dulu aja kayak gitu. Sesuai dengan step kemarin kita membuat migration dan modelnya dari city kayak gitu. Oke, ini kita copy aja. Lalu kita pergi lagi ke piece code kita, lalu di sini paste. Nah, ingat di bagian customer kita wajib ganti menjadi city. Lalu enter. Nah, di sini ditanya untuk titelnya itu apa nanti namanya. Kita kasih nama aja atau name kayak gitu. Lalu di sini apakah bisa dibaca atau hanya ini akan di-generate tapi hanya dibaca saja oleh page atau bagaimana resource-nya gitu. Kita pilih yes aja. Oke, nah di sini untuk database kolomnya akan di-generate juga nih. Kamu setuju atau enggak gitu untuk konfigurasinya? Kita pilih yes juga. Oke, nah otomatis di sini yang tadinya tidak punya folder filamen, kita sekarang punya folder filamen. Di bagian page-nya itu terdapat create, edit, list, dan view city seperti itu. Oke. Oke ya, aman ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya sekarang kita itu kan tadi kan kita membuat, sebenarnya salah sih, sebenarnya saya keliru, kayaknya harusnya kita buat user dulu. Ini saya kodenya itu membuat sebuah folder filemannya, tapi tidak masalah. Sekarang kita akan membuat sebuah ininya adminnya, atau ini kita bisa pergi ke bagian instalasi get started tadi. Oke, kita back aja. Oke, di sini tadi. Oke, di sini ada namanya PHP Artisan Make Filament User gitu. Kita bisa membuatnya di sini. Oke. Lalu kita enter saja di sini. Lalu akan ditanya nih, name-nya apa? Untuk ID untuk bisa login ke panelnya, kita kasih nama di sini admin aja. Lalu ada email address-nya mungkin setelah kalian, tapi mau kalau misalkan biar seragam, kalian bisa ikutin admin kalian ngekos 3.com, enter. Lalu ada passwordnya kita kasih nama aja admin, enter.
sudah sukses segala macam, dan di sini tempatnya nanti untuk lokasi admin itu login kayak gitu di localhostnya. Oke, jika sudah, kita bisa mulai langsung generate atau kita bisa menjalankan sebuah program server dari Laravelnya. Perintahnya seperti apa? Perintahnya php artisan serve. Oke, enter. Oke, di sini sudah ada gitu. Kita bisa langsung ada panduannya CTRL plus klik gitu ya. Berarti kita tinggal diklik aja di sini. Kita akan diarahkan masuk ke dalam sebuah Laravelnya. Nah, kita tambahkan di sini /admin. Oke, kita tunggu sampai dia bisa login ke bagian admin panelnya. Oke, di sini sudah ada yang ngekos 3 sign gitu ya. Gitu. Nah, di sini email addressnya apa tadi? admin@ngekos3.com. Passwordnya admin. Oke. Jika sudah, baru sign. Tunggu sebentar. Wajib externnya nyala ya. Di sini wajib externnya nyala karena kita akan merunning sebuah database Laravelnya kayak gitu. Oke, sebelumnya karena tadi kita telah mendahului membuat sebuah citi yang tadi kalian kalau ingat kita scroll di sini ada namanya yang citi tadi. Nah, resource citi gitu. Harusnya kalau misalkan ini belum dibuat, ini bagian ini belum akan muncul kayak gitu karena itu sudah kita buat dan ini otomatis akan muncul kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Untuk resource citi-nya nanti kita pertemuan berikutnya kita akan langsung praktekkan lagi untuk apa saja fungsinya dan kita bisa nge-upload sebuah file di bagian admin sini nanti. Oke, gitu aja pertemuan kita kali ini. Silakan kalian ikutin, nanti di minggu depan atau minggu pertemuan kita akan bertemu lagi, baru kita akan bahas dan saya harapkan semuanya sudah bisa sampai sesuai dengan ending materi yang telah saya berikan di sini kayak gitu. Mungkin gitu aja untuk pertemuan kali ini. Selamat siang semuanya dan sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.